Beastmaster, bab 211 sampai dengan 212. Bab 211 Ciri-ciri kota, semua orang menjinakkan binatang buas. Menjinakkan binatang buas dan menjinakkan binatang buas. Sederhana. Huang Zu sebenarnya ingin bertanya bagaimana Qiao Bai menemukan kata sederhana. Tentu saja ini tidak mudah sama sekali. Tetapi Qiao Bai berpikir, Qiao Bai ingin, dan kemudian memikirkannya, kapan Qiao Bai pernah mengecewakannya selama ini. Gertakkan gigimu. Oke, serahkan urusan ini padaku. Huang Zhou menatap Qiao Bai di depannya, menggertakkan giginya, dan memasang taruhan. Menang adalah yang terbaik. Jika aku benar-benar kalah, itu bukan masalah besar. Bukankah manfaat yang dibawa Qiao Bai ke kota New York sudah cukup? Sudah cukup. Melihat Qiao Bai bertekad mempelajari ini, Huang Zhou tentu saja tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya setuju. Makhluk luar biasa yang bermutasi ke arah berlawanan. Jumlah makhluk luar biasa yang bermutasi pada awalnya tidaklah banyak, 1 di antara 1000 atau 1 di antara 10.000 bukanlah suatu yang berlebihan. Tetapi, populasi Tiongkok ada di sana, begitu pula jumlah Beastmaster. Pasokan dan permintaan makhluk luar biasa hanya akan tumbuh. Setiap basis pengembangbiakan kota dapat menghasilkan 1 atau 2 makhluk luar biasa yang bermutasi setiap tahunnya. Kelangkaan adalah hal yang relatif. Proyek apa yang sedang kamu teliti kali ini? Ini masalah besar. Zhou Xinran dengan santai datang ke lembaga penelitian Qiao Bai. Ini juga pertama kalinya ia melihat lembaga penelitian milik Qiao Bai ini. Sangat megah. Semua peralatan dan fasilitas yang diperlukan tersedia. Zhou Xinran merasa sedikit malu untuk menculik Qiao Bai. Dengan kata lain, Presiden Huang dari Huangzhou telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mempertahankan bakat. Profesor Zhou. Qiao Bai menatap Zhou Xinran dengan sedikit terkejut. Zhou Xinran datang tiba-tiba tanpa menyapa. Melihat Qiao Bai keluar, Zhou Xinran tersenyum tipis. Terakhir kali kamu kembali ke kota Jinyang, kamu pergi terburu-buru. Aku penasaran dengan apa yang sedang kamu teliti akhir-akhir ini. Kebetulan aku menerima misi dan harus pergi, jadi aku mampir untuk menemuimu. Lalu tatapan Zhou Xinran jatuh pada harimau guntur tutul di halaman. Apakah ini bentuk evolusi baru dari Thunder Fang Tiger? Kelihatannya cukup mendominasi. Zhou Xinran berbicara dengan sangat tulus. Sungguh, harimau guntur yang berwarna-warni tampak sangat mendominasi. Kalau tidak, setelah Lei mau mengetahui bahwa Qiao Bai telah mengembangkan bentuk evolusi baru yaitu harimau taring guntur, dia tidak akan terburu-buru mencari Qiao Bai dengan harapan dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu. Apa yang tidak diharapkan Lei Mao adalah langkah ini merupakan langkah pencegahan, namun tidak mudah untuk mengambil inisiatif. Pertanyaannya adalah, hei, kota Tanah Merah yang menyediakan sumber daya tidak cukup kuat. Jika mereka tidak memiliki kristal merah yang digunakan untuk evolusi, dan hanya mengandalkan keberuntungan, siapa yang tahu berapa banyak harimau taring guntur di legiun harimau taring guntur mereka yang akan berhasil berevolusi pada akhirnya. Apa bedanya ini dengan perjudian? Zhou Xinran berjalan-jalan dengan rasa ingin tahu, dan Qiao Bai juga sedikit penasaran dengan rencana perjalanan Zhou Xinran. Yang lainnya tidak tahu. Qiao Bai, yang pernah menjabat sebagai asisten dan murid Zhou Xinran selama beberapa waktu, memiliki pemahaman dasar tentang profesor hewan peliharaan termuda di kota Jinyang sebelumnya. Malas. Zhou Xinran jelas bukan orang yang malas, kalau tidak Zhou Xinran tidak akan memiliki prestasi dan penghargaan seperti ini di usianya saat ini. Namun jika bicara soal kemalasan, Zhou Xinran tidak keberatan dengan kemalasannya. Gulungan. Apa yang sedang kamu gulung? Apa yang menarik tentang hal itu? Lingkaran kehidupan dan kematian pada akhirnya akan menyebabkan kematian orang yang terguling. Jadi sebagian besar waktunya, Zhou Xinran lebih suka tinggal di kota Jinyang. Tidak perlu tinggal di rumah. Semuanya baik-baik saja. Apa yang bisa menggerakkan Zhou Xinran dan membuatnya rela keluar? Bukankah karena kamu begitu hebat?
Mendengar ini, Zhou Xinran menatap Qiao Bai sambil tersenyum. Qiao Bai, ketidakadilan. Sungguh memalukan. Ini sangat tidak adil. Bagaimana saya bisa terlibat dengannya karena alasan yang tidak diketahui? Kamu masih sangat muda, bahkan belum berusia 20 tahun, dan kamu akan segera menjadi profesor hewan peliharaan termuda di seluruh Tiongkok. Zhou Xinran mengeraskan suaranya dan berbicara perlahan. Anda secara pribadi tidak merasakan apapun, tetapi ini juga merupakan hal yang baik bagi Tiongkok dan aliansi penjinak binatang. Jadi, mendengarkan kata-kata Zhou Xinran, Qiao Bai masih merasa sedikit bingung. Tapi kalau menyangkut masing-masing kota, yah, agak sulit. Zhou Xinran mengulurkan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu memberi isyarat ringan. Aliansi hanya memiliki sumber daya yang terbatas setiap tahunnya. Jika kita memberi lebih banyak kepada satu kota, kota-kota lain akan memiliki lebih sedikit. Karena kemunculanmu yang tiba-tiba, kota New York telah berubah dari kota yang biasa-biasa saja di antara banyak kota lain menjadi kota yang populer, kota teratas di hati para Beastmaster. Anda mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi jika Anda mengamati statistik, Anda akan menemukan bahwa jumlah ahli binatang dan profesor hewan peliharaan di kota New York telah meningkat secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Qiao Bai tertegun saat mendengar ini. Dahi, dia tidak terlalu memperhatikan. Namun dia tahu hal ini. Melihat ekspresi Qiao Bai, Zhou Xinran mengangkat bahu, itu saja. Perkembangan seperti ini wajar saja. Kota lain tidak akan melakukan apapun padamu karena hal ini. Hal ini tidak menghentikan mereka untuk mencoba. Akan lebih baik jika mereka bisa menemukan seseorang sepertimu, atau bahkan seseorang yang sedikit lebih buruk darimu. Qiao Bai, saya belum pernah melihat mereka seenergik ini pada tahun-tahun sebelumnya. Hahaha. Zhou Xinran tertawa terbahak-bahak. Tahun-tahun sebelumnya, belum pernah ada bintang sepertimu yang jatuh dari langit. Sebelumnya, semua orang sama buruknya, hanya bermain melawan satu sama lain, tanpa ada yang menang atau kalah. Tapi kemudian Qiao Bai tiba-tiba muncul dan mendominasi kompetisi. Jika mereka tidak membalikkan keadaan, mereka akan dimakan hidup-hidup. Efek ikan lele, sangat mengerikan. Meskipun Qiao Bai tidak mau mengakui bahwa dialah si ikan lele. Begitulah adanya. Zhou Xinran mengusap perutnya setelah cukup tertawa dan melanjutkan, kota Wanmu memang kota yang istimewa. Qiao Bai berkedip, spesial. Mengapa dia merasa seperti belum pernah mendengar nama kota ini sebelumnya? Rasanya belum pernah dengar. Wajar saja. Zhou Xinran langsung tahu apa yang dipikirkannya begitu melihat ekspresi Qiao Bai. Ia tersenyum dan bercerita singkat tentang keistimewaan kota Wanmu. Seperti kebanyakan kota, kota Wanmu juga memiliki karakteristik regionalnya sendiri. Karakteristik regional terbesar kota ini adalah bahwa setiap orang adalah penguasa binatang. Qiao Bai, candaan. Ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Semua orang adalah penjinak binatang. Lalu bagaimana mereka melakukannya? Bisakah garis keturunan penjinak binatang diwariskan? Itu tidak masuk akal, gumam Qiao Bai, meskipun ada orang-orang dalam garis keturunan keluarga yang telah membangkitkan penjinak binatang, generasi muda lebih mungkin untuk bangkit, tetapi ini masih belum 100% dijamin. Bagaimana mereka bisa menjadikan semua orang penjinak binatang? Sepertinya ini tidak benar. Zhou Xinran tidak bisa menahan tawa ketika melihat ekspresi sedih Qiao Bai. Sebagian besar dari mereka seharusnya disebut Beastmaster. Qiao Bai, menjinakkan binatang buas, mengendalikan binatang buas. Hanya satu perbedaan kata, makna yang terkandung di dalamnya sama sekali berbeda. Yang pertama adalah sebutan bagi orang-orang yang telah membangkitkan kekuatan luar biasa dan dapat menggunakannya, yang secara kolektif dikenal sebagai Beastmaster. Tidak seperti kota-kota lain yang terbuat dari baja dan beton yang dibangun dengan meratakan tanah dan vegetasi, kota Wanmu dapat dikatakan dibangun langsung di atas hutan asli. Seolah merasa kata-kata tak mampu menjelaskannya,
Zhou Xinran mengeluarkan foto-foto kota Wanmu yang diambil orang lain. Kemanapun Anda memandang, Anda dapat melihat pepohonan yang begitu lebat sehingga dibutuhkan 20 orang untuk memeluknya. Rumah pohon yang dibangun langsung di atas pohon kuno. Jalur udara khusus tersebut terbentuk dari kelompok-kelompok cabang yang besar, dan di sebelahnya terdapat serangkaian bangunan komersial seperti departemen store, restoran, dan lain-lain, yang terlihat goyah dan berbahaya, tetapi sebenarnya sangat kokoh. Di antara puncak-puncak pohon yang lebih tinggi, peralatan modern seperti kabel dan kawat listrik direntangkan. Melihat ke bawah, ada tanah-tanah yang bersih. Saya tidak tahu teknologi khusus apa yang digunakan, tetapi tidak terlihat seperti semen, juga tidak terlihat berlumpur. Bahkan setelah hujan, jalannya tetap kuat. Jika Qiao Bai harus menggambarkannya, kota Wanmu akan lebih seperti tempat tinggal para peri legendaris. Kombinasi peralatan asli dan modern. Ini memberi orang kesan setiampung yang tidak dapat dijelaskan. Luar biasa. Setelah melihat foto-foto itu, Qiao Bai hanya bisa berseru seperti ini. Tidak ada deskripsi lain yang dapat menggambarkan sudut kota yang terlihat melalui foto-foto tersebut. Ini benar-benar kota yang berbeda dan ajaib. Jadi apa yang ingin mereka lakukan sekarang? Setelah melihat foto-foto itu, Qiao Bai masih belum sepenuhnya mengerti. Sumber dayanya terbatas. Kalau tidak bekerja keras, semuanya akan tersita, ujar Zhou Xinran dengan nada tenang dan apa adanya. Mereka sedang merencanakan ajang pencarian bakat dengan karakteristik lokal. Saya diundang untuk menjadi juri. Qiao Bai. Meskipun tetapi, terlepas dari apa hubungan masalah ini dengannya, itu kedengarannya tidak dapat diandalkan. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menatap Zhou Xinran dengan tatapan tak berdaya. Jika Qiao Bai tidak menyadari bahwa Zhou Xinran sedang menggodanya, dia bukan Qiao Bai lagi. Sudahlah, berhenti nakal saja, itu sudah cukup. Dan hanya mengatakan ini saja tidak cukup untuk membuatmu rela meninggalkan rumah. Qiao Bai langsung mengungkap Zhou Xinran. Zhou Xinran mengangkat bahu, tampak cukup tenang. Itu benar, hanya saja hadiah yang ditawarkan sangat menggiurkan, dan kabarnya juri juga berkesempatan memenangkannya. Seolah sengaja ingin membuat penonton tetap tegang, Zhou Xinran berhenti sejenak pada saat berbicara. Qiao Bai, jantung Tianmu. Qiao Bai mengerjap. Ini terdengar familiar. Sepertinya ini sumber daya atribut kayu yang sangat berharga, kan? Saat dia berbicara, Qiao Bai tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Dia ingat apa itu jantung kayu surgawi. Apakah benda ini benar-benar ada? Qiao Bai telah melihat deskripsi benda ini di ensiklopedia sumber sejak lama. Karena deskripsinya sangat istimewa. Dikatakan bahwa ini adalah sumber daya khusus yang hanya dapat dihasilkan melalui kombinasi jantung, saripati darah, dan energi makhluk luar biasa yang memiliki atribut kayu murni yang telah mencapai tingkat kekuatan ke-9 setelah kematian. Itu bisa disebut peninggalan. Tidak semua makhluk luar biasa dengan atribut kayu tingkat 9 dapat bertahan. Tetapi jika itu bisa muncul, itu pasti sangat berharga. Sebagian besar makhluk luar biasa di kota Wanmu memiliki atribut kayu, serangga, atau racun. Selain itu, mereka rukun dengan makhluk luar biasa, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki hati kayu surgawi. Zhou Xinran mengatakan ini dengan nada setenang mungkin. Qiao Bai, yang telah lama bersama Zhou Xinran, mampu mendeteksi sedikit kegembiraan dalam nadanya. Qiao Bai berkata bahwa dia bisa mengerti. Apalagi Zhou Xinran, bahkan dia merasa sedikit tersentuh saat mendengarnya. Sekalipun pada akhirnya aku tidak berhasil, alangkah senangnya jika dapat melihat jantung kayu surgawi yang legendaris ini. Jangan pernah memikirkannya. Qiao Bai mengerti Zhou Xinran, dan Zhou Xinran juga mengerti Qiao Bai. Menatap Qiao Bai. Qiao Bai, kurasa kau di sini hanya untuk pamer hari ini, kan? Ada nada ketidakberdayaan yang kuat dalam suaranya. Kamu tidak mengatakannya. Beritahu dia, tapi dia tidak bisa memahaminya. Qiao Bai, garis bawah. Hahaha.
Zhou Xinran tertawa gembira melihat ekspresi tertekan dan marah Qiao Bai. Benar sekali, aku datang ke sini untuk pamer padamu. Jangan paksa aku memberimu berkah yang kejam. Qiao Bai tak berdaya. Zhou Xinran berkeliling di lembaga penelitian Qiao Bai 2 kali, dan kemudian memulai perjalanan ke kota Wanmu. Qiao Bai melanjutkan penelitiannya. Meskipun dia penasaran terhadap jantung Tianmu, Qiao Bai tidak terlalu peduli. Siapapun yang ingin mendapatkan semua hal baik untuk dirinya sendiri adalah tikus tuntun, orang yang kikir. Ia belum memiliki sifat ini. Jika aku mendapatkannya, aku beruntung. Jika aku kehilangannya, itu adalah takdirku. Poin utama Qiao Bai adalah berpikiran terbuka dan tidak terlalu banyak berpikir. Namun, seminggu kemudian, Profesor Zhou hilang. Qiao Bai, yang menerima telepon dari Universitas Bluebird, menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa dia menghilang? Apa tidak ada kabar dari kota Wanmu? Mendengarkan pertanyaan Qiao Bai, kepala sekolah Lin juga merasa sakit kepala. Situasi di kota Wanmu memang istimewa. Sinyalnya sering terputus-putus, jadi wajar saja kalau kami tidak bisa menghubungi. Mereka masih mempertahankan cara komunikasi yang paling primitif. Tulis surat dan kirim surat. Awalnya kami tidak menganggapnya serius, tetapi selama 3 hari berturut-turut tidak ada kabar dari kota Wanmu, dan Profesor Zhou juga tidak menghubungi kami. Kami segera mengirim orang lain ke kota Wanmu, tapi kami juga kehilangan kontak dengan mereka. Kepala sekolah Lin mengerutkan kening saat berbicara. Berbeda dengan Qiao Bai. Meskipun Qiao Bai lebih berbakat dalam penelitian hewan peliharaan, Zhou Xinran masih merupakan pemimpin penelitian hewan peliharaan di Universitas Bluebird. Bukan hanya karena usia dan statusnya, tetapi juga karena Qiao Bai sendiri lebih sering memilih kota New York dan tidak dapat tinggal lama di Universitas Bluebird. Dengan Zhou Xinran yang bertanggung jawab, kepala sekolah Lin tidak banyak keberatan dengan hal ini. Sekarang Zhou Xinran tiba-tiba menghilang. Kepala sekolah Lin begitu cemas hingga dia hampir marah. Jika dia tidak dihentikan, kepala sekolah Lin akan pergi ke kota Wanmu secara langsung meskipun usianya sudah tua. Profesor Qiao Bai, maksudku. Kepala sekolah Lin memegang tangan Qiao Bai, nadanya berangsur-angsur menjadi ragu-ragu, dan ada sedikit rasa malu di matanya. Qiao Bai, kau ingin aku pergi ke kota Wanmu untuk memastikan situasi di sana, kan? Kepala sekolah Lin mengangguk dengan cemberut, tampak sangat malu. Tidak apa-apa. Qiao Bai tidak peduli dengan rasa malu kepala sekolah Lin. Sekarang setelah aku tahu tentang ini, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku siap pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, Qiao Bai segera mengambil tindakan. Lightyear Dragon Reader Express, yuk buat janji temu. Bab 212 Otak cinta. Bahkan anjing pun tak mau menonton. Berkomunikasi antara langit dan bumi. Qiao Bai membawa keempat hewan peliharaannya dan berjalan di lingkungan yang mirip hutan purba, mengambil satu langkah dalam dan satu langkah dangkal. Ada seorang paman dengan ransel gunung yang mengikutinya. Kakak laki-laki. Pakaianmu menunjukkan bahwa kau tidak berpengalaman, tapi menjadi Beastmaster itu bagus. Tidak ada nyamuk atau ular berbisa yang mendekatimu. Dia berpakaian ketat, dari leher, lengan, hingga mata kaki. Bahkan wajahnya ditutupi selembar kain, memperlihatkan matanya. Sang kakak dengan tas gunung memandang Qiao Bai dengan iri, sepasang mata berbinar. Qiao Bai, batuk-batuk, baiklah. Dibandingkan dengan petualang yang katanya berpengalaman itu, pakaiannya memang terlalu tipis dan sederhana. Meskipun Qiao Bai tahu tentang lingkungan khusus kota Wanmu sebelumnya. Namun karena Zhou Xinran menggambarkan kota Wanmu kepadanya terlalu tidak berbahaya, dan situasinya mendesak, Qiao Bai berpikir untuk tinggal di lingkungan hutan untuk sementara waktu. Qiao Bai tidak menyangka bahwa ia harus mengandalkan kakinya sendiri untuk berjalan menempuh seluruh jarak dari pinggiran kota hingga kota Wanmu. Hanya mengenakan celana jeans, sepatu kets, dan jaket olahraga, serta menenteng ransel berukuran sedang, Qiao Bai tampak sedikit janggal, seolah-olah sedang berlibur.
Untungnya, ada seekor gagak kecil di depan Qiao Bai untuk membersihkan jalan, dan kucing serta serangga itu melompat-lompat di sekitar kaki Qiao Bai. Ular putih kecil itu melilit leher Qiao Bai, tubuhnya yang lembut terkulai alami. Jika Anda tidak memperhatikan dari jauh, Anda mungkin secara tidak sengaja mengira ular putih kecil itu semacam hiasan. Ubur-ubur kecil itu mengambang di samping leher Qiao Bai, mengembang dan menyusut. Dari atas ke bawah, dari dalam keluar, keselamatan Qiao Bai simen batu di bawah perlindungan hewan peliharaannya sendiri. Pria dengan ransel pendakian gunung yang berdiri di sampingnya begitu iri. Orang yang satunya lagi melanjutkan, waktu remaja dulu, aku juga berfantasi tentang membangkitkan bakatku dalam mengendalikan binatang, menjadi seorang beastmaster yang tangguh, dan menjelajahi dunia bersama hewan peliharaanku, meninggalkan legendaku sendiri di setiap sudut dunia. Sayang sekali mimpiku hancur begitu cepat. Kamu terlihat sangat kuat sekarang, Qiao Bai melirik orang itu dan berkata dengan tulus. Nyata, Qiao Bai tidak berbicara dengan santai. Hanya dengan melihat pengalaman lawannya yang kaya dalam lingkungan liar dan fakta bahwa ia tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi hewan peliharaannya, dan meskipun ia tidak memiliki perlindungan, tidak ada serangga, semut, atau ular berbisa di sekitarnya, Anda dapat mengetahui bahwa ia pasti memiliki beberapa keterampilan nyata. Tapi, Qiao Bai berhenti sejenak, memikirkannya, lalu melanjutkan bertanya, ada apa denganmu datang ke kota Wanmu saat ini? Bukan berarti Qiao Bai terlalu curiga. Itu benar-benar karena, memikirkan pengalaman tidak mengenakan sepanjang perjalanan, Qiao Bai merasa sedikit tertekan. Awalnya dia mengira bahwa penunggang naga tahun cahaya dapat mengirimnya langsung ke kota Wanmu, dan dia hanya perlu menyelidiki apa yang telah terjadi. Tanpa diduga, penunggang naga tahun cahaya melakukan pendaratan darurat di pinggiran kota Wanmu. Itu adalah kota di sebelah kota Wanmu, kota Taikao. Yang membuat Qiao Bai merasa lebih keterlaluan adalah, untuk pergi dari kota lumut ke kota Wanmu, seseorang harus membuka gerbang kota, sama seperti proses pergi dari kota ke tanah terlarang. Qiao Bai, saya pernah melihat yang keterlaluan. Namun saya belum pernah melihat sesuatu yang begitu keterlaluan. Saat itu, Qiao Bai berpikir bahwa kota seperti Star City, yang dikelilingi oleh daerah terlarang dan hanya bisa dimasuki dan keluar dengan penerbangan terjadwal, sudah keterlaluan. Belum lagi Xinjiang juga merupakan ibu kota Tiongkok. Namun Qiao Bai tidak pernah menduganya. Tidak ada hal yang paling keterlaluan di dunia ini, yang ada hanya yang lebih keterlaluan. Kota Wanmu adalah kota yang dibangun langsung di dalam tanah terlarang. Tentu, ini hanya sekedar lebihan. Alasan utamanya adalah kota Wanmu dan makhluk gaib hidup berdampingan, dan tidak ada niat untuk mengecualikan makhluk gaib dari kota tersebut. Singkatnya, Qiao Bai sulit dievaluasi. Pergilah sendiri saja. Yang tidak diduga Qiao Bai adalah saat ia menuju kota Wanmu, ia malah bertemu dengan orang biasa yang akan menuju ke kota Wanmu di jalan. Qiao Bai, sebuah kata pujian. Keberanian Anda patut dipuji. Anda harus tahu bahwa tidak ada makhluk luar biasa di sepanjang jalan, dan tidak semua makhluk luar biasa ini ramah dan damai. Oh, aku tidak menyangka ini. Kota Wanmu ternyata menutup aksesnya ke dunia luar. Mendengar kata-kata Qiao Bai, saudara lelaki beransel itu sama sekali tidak ragu dan berkata sambil mendesah. Untungnya, aku punya beberapa trik, kalau tidak. Menanggapi dunia luar, mendengar sesuatu yang belum pernah didengarnya sebelumnya, Qiao Bai mengajukan beberapa pertanyaan lagi dengan ragu-ragu. Segera, Qiao Bai menjadi semakin yakin. Sesuatu pasti telah terjadi di kota Wanmu. Menurut pria dengan ransel itu, meskipun kota Wanmu adalah kota yang dibangun di hutan purba, mereka tidak berniat merampok atau membunuh wisatawan asing. Lagi pula, untuk kota yang semi tertutup dan sangat khas, pariwisata merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. Banyak orang datang ke kota Wanmu untuk bertamasya setiap tahun. Dalam 2 bulan, festival Dewi Bunga yang sangat terkenal di kota Wanmu akan diadakan. Pada saat itu,
semua bunga di kota Wanmu akan mekar penuh, dan akan ada banyak makhluk luar biasa dengan atribut kayu yang dapat mekar dan berpartisipasi di dalamnya. Ditambah dengan keterampilan unik penduduk kota Wanmu dalam menjinakkan hewan, bahkan orang biasa pun dapat hidup damai dengan makhluk luar biasa tersebut selama festival Dewa Bunga. Ada yang istimewa dari festival Dewa Bunga ini. Kenapa kau datang 2 bulan lebih awal? Bukannya Qiao Bai ingin tahu lebih dalam, lebih seperti sedang memeriksa kartu keluarga seseorang. Kedengarannya terlalu mencurigakan. Hehehe, si abang yang membawa tas gunung itu terkekeh, dengan raut wajah agak malu. Qiao Bai, ada sesuatu yang terasa aneh. Lelaki beransel itu menaburkan bubuk dan cairan yang tidak diketahui ke tubuhnya, lalu melanjutkan, ini bukan, aku datang untuk mencari pacarku. Qiao Bai, sungguh cara yang hebat untuk bertemu seseorang secara langsung setelah percintaan daring. Lelaki yang sedang jatuh cinta dengan ransel itu berlari terburu-buru saat ini tanpa mengetahui seperti apa rupa orang lainnya. Apakah kamu tidak takut ini jebakan? Mana mungkin. Kakak laki-laki beransel itu menjadi cemas ketika mendengarnya. Ia berhenti tersenyum dan berkata kepada Qiao Bai dengan serius, Xiao Tao bilang kalau aku datang lebih awal, dia akan mengajakku bertemu orang tuanya. Aku akan menunjukkan yang terbaik selama festival Dewi Bunga, lalu kita bisa bertunangan dan menikah sekarang juga. Qiao Bai terdiam. Sudahlah, otak cinta, poh. Bahkan anjing pun tidak melihat. Kamu menyadari situasi khusus di kota Wanmu, tapi kamu tetap masuk. Apa kamu tidak takut terjadi apa-apa? Tanya Qiao Bai dengan tenang. Pria beransel itu menepuk dadanya dengan keras, jangan takut. Apalagi di saat seperti ini. Kamu harus bersikap seperti laki-laki. Hehehe, sang kakak tersenyum bodoh lagi. Yang penting Xiao Tao masih menungguku. Pria sejati tidak mungkin bilang dia takut. Qiao Bai lelah. Qiao Bai masih merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa pacar daring pria pembawa tas pendaki gunung itu memilih bertemu dengannya secara langsung saat ini? Jika waktu lain, Qiao Bai tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi tak apa, sulit untuk membujuk hantu yang ingin mati dengan kata-kata baik. Seolah-olah Ning Kai Chen benar-benar tidak tahu bahwa Xiao Qian adalah hantu perempuan. Tonton saja. Kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Kalau tidak bisa, itu bukan salah Qiao Bai. Qiao Bai bilang dia sudah berusaha sebaik mungkin sebelum masuk kota Wanmu. Saya harus katakan, jalan dari pinggiran kota menuju kota Wanmu menjadi jauh lebih mudah dengan tambahan ransel pendakian gunung. Pengalaman pihak lain dalam bertahan hidup di alam liar sungguh kaya. Tidak peduli masalah apapun yang disebabkan oleh keadaan khusus, pihak lain dapat menanganinya dengan mudah. Kecuali jika berhubungan dengan makhluk gaib, hal itu tidak akan menimbulkan ancaman yang membahayakan nyawa sang backpacker. Dan makhluk luar biasa yang ganas dan tak kenal takut yang muncul itu pun ditangani oleh Xiao Wu dan Mao Mao Chong yang bergegas ke depan. Keren banget. Pria berkantong gunung itu menatap kedua hewan peliharaan Qiao Bai dengan takjub, dan matanya kembali berbinar. Xiao Tao bilang kalau aku bisa menetap di kota Wanmu, aku bisa belajar menjinakkan binatang buas. Pria beransel itu mengepalkan tinjunya saat latar belakang berubah menjadi gaya anak muda yang penuh gairah. Aku tidak sabar. Qiao Bai, ragu untuk berbicara. JPG. Jangan terlalu banyak berpikir. Qiao Bai tidak menyangka metode menjinakkan binatang buas ini begitu mudah dipelajari. Jika tidak, mengapa kita tidak bisa mempromosikannya dalam skala yang lebih besar? Bukankah menyenangkan jika kita semua bisa menjinakkan binatang itu bersama-sama? Menjinakkan binatang buas dan mengendalikan binatang buas berjalan beriringan. Bukankah lebih baik jika orang biasa juga bisa memiliki kemampuan menjinakkan binatang? Qiao Bai yakin negara juga bisa mencapai apa yang diinginkannya, tetapi negara tidak melakukannya. Pasti ada alasan khusus. Itulah yang kukatakan. Qiao Bai tidak bisa begitu saja memutus impian seorang pemuda yang punya mimpi. Jalan saja dan lihat saja. Akhirnya,
Dengan mereka berdua bercanda dan perlindungan Xiao Wu dan Mao Mao Chong, mereka berdua berhasil melihat api dan asap mengepul di depan pada malam hari. Ada pula bentuk kota yang samar-samar. Itu sangat indah. Mereka sudah tiba di depan kota Wanmu. Melihat kabin-kabin yang berserakan, jalanan tanah yang rapi, dan gaya arsitektur eksotis yang seolah berasal dari dunia fantasi, pria beransel itu tak kuasa menahan diri untuk berseru memuji. Segera setelahnya, lalu saudara yang membawa ransel itu tertegun dan ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dan ekspresi Qiao Bai berubah. Xiao Wu, Yanyang, cacing kucing, penjaga bayangan, kicauan. Burung gagak kecil mengepakkan sayapnya dan menjaga cahaya tetap terang. Sayap merah keemasan berkilauan saat matahari terbenam. Lelaki beransel itu memandangi burung kecil yang terbang tinggi, seakan-akan ia melihat matahari terbenam dan terbit kembali. Setiap sudut kota diterangi oleh sinar matahari burung gagak kecil. Api yang dahsyat tiba-tiba menyembur keluar. Sekalipun bukan api matahari sejati yang datang bersama kemampuan bawaan Xiao Wu, entah itu api hakikat atau garis keturunan yang secara bertahap mendekati gagak emas berkaki 3, bakat Xiao Wu dalam atribut api jauh lebih unggul. Dalam sekejap mata, sepertiga kota dilalap api. Kucing dan cacing kucing mengendalikan tentakel bayangan untuk melindungi Qiao Bai dan saudara laki-lakinya dengan tas gunung. Penjaga bayangan. Ini adalah keterampilan untuk melindungi teman yang tiba-tiba disadari Qiao Bai setelah berlatih dengan Mao Mao Chong selama beberapa waktu. Ini juga sangat tepat untuk menggunakannya pada Qiao Bai dan saudaranya dengan tas gunung saat ini. Ini. Si abang yang membawa ransel terlilit tentakel bayangan hitam. Melihat kobaran api yang membakar seluruh kota, si abang begitu terkejut hingga ia tak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Apakah ini benar-benar mungkin? Pria dengan ransel itu tercengang. Ini sungguh tidak akan berhasil. Qiao Bai memandang kota Wanmu yang dilalap api dan masih menyebar, lalu menggelengkan kepalanya. Matahari itu benar-benar api. Burung gagak kecil itu mengangkat kepalanya dan melolong. Sekali lagi, ia mengeluarkan suara kicauan yang lebih jelas dan keras. Gandakan apinya. Baik kecepatan pembakaran maupun suhu nyala api telah meningkat pesat. Bahkan karena api sejati matahari lebih cerdas, Qiao Bai dan pria dengan tas gunung, yang bukan target pembakaran, langsung dihindari. Namun, berdiri di lautan api, keduanya masih bisa merasakan suhu yang menyengat. Wajah saudaraku merah padam, dan keringat bercucuran dari dahi, punggung, dan seluruh tubuhnya. Orang-orang seperti Qiao Bai, yang hanya mengenakan 1 atau 2 potong pakaian, terlalu panas untuk berbicara, dan pria di sebelahnya yang membawa ransel bahkan lebih panas lagi. Benarkah ini baik-baik saja? Tanya si kakak dengan ransel itu dengan suara pelan dan bibir gemetar. Qiao Bai, kamu juga menyadari ada masalah, kan? Ketika mereka melihat kota itu, meskipun ada asap dari masakan, ada api unggun, banyak rumah pohon yang masih menyalakan lampu di dalamnya. Tetapi seluruh kota sunyi, tidak ada seorang pun di jalan, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar di seluruh kota. Pada pandangan pertama, saya terpesona oleh keindahan dan gaya kota tersebut. Tetapi ketika Anda sadar, Anda akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kota ini. Yang membuat lelaki beransel itu berkeringat dingin adalah, ia menyadari bahwa hutan yang baru saja dilaluinya, yang dipenuhi suara gemerisik berbagai serangga, semut, dan ular berbisa, telah menjadi sunyi, bahkan suara gemerisik angin yang bertiup di antara dedaunan telah menghilang. Tepat ketika saudara lelaki dengan tas gunung itu masih berpikir tentang bagaimana cara memberitahu Qiao Bai tentang masalah ini. Detik berikutnya, dia melihat Qiao Bai membakar kota tanpa ragu-ragu. Saudaranya yang bergerak cepat sambil membawa ransel itu bahkan tidak bereaksi. Tidak, apakah benar-benar mulai terbakar seperti ini? Bagaimana jika mereka hanya sensitif, atau ada alasan khusus lainnya? Bagaimana jika ada orang lain di ruangan itu? Qiao Bai tersenyum. Tidak,
Tidak akan ada kesalahan. Dalam waktu yang dibutuhkan keduanya untuk berbicara, api matahari yang sesungguhnya telah menyapu seluruh kota Wanmu, dan apinya masih menyerang hutan semak primitif di luar kota Wanmu. Jika ini terus berlanjut, seluruh langit akan terbakar merah. Li. Tepat saat itu, baik Qiao Bai maupun lelaki dengan tas gunung mendengar teriakan yang datang dari suatu tempat. Segera setelahnya, lautan api yang dahsyat di sekitarnya tiba-tiba berubah. Seluruh ruang terdistorsi sesaat. Di dalam kehampaan hitam, sebatang pohon besar yang menjulang tinggi, yang samar-samar mengingatkan orang-orang akan pohon Jianmu yang legendaris yang dapat menghubungkan langit dan bumi, muncul di depan Qiao Bai dan saudara laki-lakinya dengan tas gunung. Puncak pohon besar yang tampaknya tidak ada ujungnya berkelebat di atas kepala kedua orang itu. Ia memancarkan cahaya hijau zamrud, seolah-olah sedang bernapas. Melihat pohon itu, Qiao Bai tanpa sadar menahan napas. Apakah ini rahasia kota Wanmu?